Coba bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya, itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Nah, kan kita itu dari mekanisme ada pengusung, ada pendukung loh. Kadang seringkali dibaurkan. Saya bilang salah. Ada pengusung, kita pengusungnya. Pendukung silakan. PDIP menyalakan sirine tanda bahaya. Isyarat kuat ini memberi tanda bahwa isu kudeta di Indonesia semakin kental terasa. Tak ada tedeng aling-aling lagi, partai politik berlambang banteng ini meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dengan manuver-manuver politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dalam kurun waktu setahun pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan mengendus adanya permainan dari para pembantu presiden. Melihat ada petunjuk yang berbeda arah, si banteng merah ini pun meminta Jokowi untuk tidak lengah dan bergerak cepat. Partai juga meminta Jokowi untuk segera mengganti para menteri yang sudah terlihat ada gelagat tidak baik dan hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya, serta dianggap tidak loyal. Isu manuver politik Pilpres 2024 oleh menteri ini dicetuskan oleh politikus PDI Perjuangan Darmadi Durianto. Darmadi meminta Presiden Jokowi mencopot menteri yang sudah mulai manuver untuk kepentingan pemilihan presiden 2024. Kendati tidak menyebutkan menteri mana saja yang dianggapnya bermanuver, ia menyarankan Jokowi segera mencari sosok pengganti para menteri tersebut. Ia bahkan menyebut lebih baik mengganti menteri ketimbang sosok tersebut menggerogoti dari dalam dan mengambil alih kekuasaan. Untuk itu, Darmadi menyarankan Jokowi untuk melakukan evaluasi kepada para pembantunya di kabinet. Anggota DPR Dapil Jakarta ini pun memprediksi bahwa loyalitas para pembantu Jokowi akan terlihat di pertengahan periode kedua nanti. Menurutnya di fase itu mereka diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan presiden, tapi akan lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Isu menteri yang mencoba bermanuver untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang itu pun diakui dan dirasakan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ia pun memberi komentar terkait hal tersebut. Hal ini disampaikan Hasto saat mengomentari 1 tahun jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan wakilnya Maruf Amin. Bukan kinerja dari presiden yang ia komentari, Hasto justru malah memberi sorotan para menteri pembantu Jokowi. Sayangnya Hasto tidak menjelaskan secara gamblang siapa menteri yang ia maksud. Ia pun hanya mengungkapkan jika ada menteri dari kabinet Jokowi yang berambisi maju pada Pilpres 2024. Hasto menyerukan agar para menteri kabinet Jokowi mengutamakan solidaritas dan semangat juang dalam bekerja di tengah pandemi. PDIP sebagai parpol pendukung utama pemerintah menyatakan sikapnya untuk terus mendorong kerjasama dengan seluruh partai politik pengusung pemerintah, baik di pusat, daerah, hingga dukungan dari seluruh basis akar rumput partai. Hasto berpendapat untuk menghadapi krisis karena pandemi, cara yang penting adalah dialog, gotong royong, dan menciptakan kondisi politik yang stabil. Menurutnya, kerjasama politik juga dikedepankan dengan membangun dialog dengan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Hasto menegaskan apabila ada pihak yang membuat kegaduhan akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Pakar hukum tata negara Refli Harun ikut berkomentar terkait isu yang tengah berkembang soal adanya manuver menteri untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang. Refli Harun menilai kondisi yang terjadi tersebut tidak terlepas dari keputusan yang salah dari Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkannya melalui kanal YouTube pribadinya pada Senin 26 Oktober lalu. Menurutnya, pada periode kedua ini Jokowi tidak konsisten terhadap aturan yang sudah diberlakukan pada awal masa jabatannya, khususnya terkait para menterinya. Seperti yang diketahui pada periode pertama, Jokowi sempat tidak membolehkan menterinya untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Namun rupanya, aturan tersebut tidak berlaku pada periode kedua.
Refli Harun menilai ada inkonsistensi di masa jabatan kedua Jokowi ini. Oleh karenanya, Refli Harun menilai Jokowi sendiri yang membuat kondisi seperti sekarang ini. Dirinya lantas menyebut nama-nama menteri yang merangkap jabatan sebagai ketum partai, yakni mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, hingga Suharto Monoarfa yang merupakan PLT Ketum P3. Dirinya mengakui dan tidak meragukan lagi bahwa nama Prabowo dan Erlangga memiliki peluang besar untuk melompat di Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, isu adanya manuver kabinet Jokowi tidak akan terjadi ketika para menteri tidak menjabat sebagai ketum di partainya. Dirinya juga meyakini bahwa ketika Prabowo dan Erlangga tidak berstatus sebagai ketum partai, maka peluang untuk maju di Pilpres 2024 tidak sebesar saat ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai tidak ada yang salah jika ada menteri yang saat ini memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai presiden. Hal tersebut berlaku baik menteri dari kalangan profesional maupun berlatar belakang parpol. Hal ini terjadi beberapa waktu lalu saat SBY yang sempat menjadi Menko Polhukam di masa pemerintahan Megawati mencalonkan diri sebagai presiden di 2004 dan menang. Namun, ia setuju dengan pendapat Sekjen PDIP Hasto Kristianto bila ambisi untuk jadi capres jangan sampai mengganggu kinerjanya. Justru, hasrat politik tersebut menjadi pecut motivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Diketahui dalam kabinet menteri terbaru, Jokowi kini tidak melarang menteri menjadi pengurus parpol seperti di periode sebelumnya. Sehingga dalam formasi Kabinet Indonesia Maju tercatat ada 3 menteri yang merupakan ketua umum dari partai pengusung. Seperti yang diketahui, 3 menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga ketua umum Partai Golkar. Ada pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga ketua umum Partai Gerindra, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa yang merupakan PLT Ketum P3. Lalu, apakah orang-orang tersebut yang dimaksud oleh Partai Banteng? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.